Uswatun Hasanah. Saya pendamping Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan proses pembelajaran, yaitu tentang modul 3, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Pada sesi 2, yaitu mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Langkah 2, mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Nah, baik, akan saya mulai contoh praktek pembelajarannya. Ibu, gimana, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Gimana keadaan keluarga? Alhamdulillah sehat juga. Baik, ibu-ibu akan berdiskusi ya Bu ya. Diskusinya akan dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok pertama dan kelompok kedua. Nah, untuk kelompok yang pertama akan berdiskusi tentang membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tatap muka di lingkungan masyarakat ibu ya, di sini. Seperti misalnya arisan, ada kan Bu ya, kelas ibu hamil dan P2K2. Untuk kelompok 2 yaitu membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak dan online seperti grup WhatsApp, koran dan lain-lainnya ya Bu ya. Nah, ini akan saya bagikan kertas. Kertas ini sudah ada pertanyaan. Ibu tinggal diskusi dengan kelompoknya dan hasil diskusinya itu ditulis ya Bu ya. Terus setelah itu ketika ibu sudah selesai diskusi, kita akan membahas, setiap kelompok akan membacakan hasil diskusinya ya Bu ya. Siap Bu? Siap. Kok kurang keras ya Bu? Siap. Jackson. Sip, yuk kelompok 1. Itu sudah ya, kelompok 2 ya. Nah, sudah diskusinya? Baik, kita bahas ya Bu ya. Ayo Bu, untuk kelompok 1 dibacakan yang keras ya, biar kedengaran ya Bu ya. Buka dulu Bu maskernya Bu. Nah, lebih suaranya yang keras ya, biar kedengaran semuanya. Pertanyaan: membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tahap muka di lingkungan masyarakat seperti arisan, kelas ibu hamil, P2K2. Nah, terus jawabannya Bu? Jawabannya yaitu yang pertama tentang menjaga kehamilan dengan sering memeriksa kehamilan atau kandungan ke bidan desa atau posyandu. Yang kedua, harus minum PPD atau tablet tambah darah. Yang ketiga, makan makanan bergizi agar gizi ibu dan calon bayi terpenuhi dengan baik. Yang keempat, pentingnya 1000 HPK atau hari pertama kehidupan, yaitu dimulainya sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun. Dan yang kelima yaitu di kelas ibu hamil akan diberi contoh senam ibu hamil, seperti misal cara pernapasan saat persalinan. Udah? Itu Bu hasilnya? Ya. Ya. Dari kelompok 2 ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada. Baik, kita bahas dulu ya yang kelompok 1 tentang menjaga kehamilan ya Bu ya. Nah, dari tatap muka seperti misalnya saya setiap pertemuan sering mengingatkan wajib bagi ibu hamil dan juga ibu yang memiliki bayi atau balita setiap bulan harus hadir ke posyandu. Nah, posyandu itu Bu akan diberikan beberapa informasi kesehatan tentang ibu hamil ya kan, tentang balita ibu. Juga di posyandu kan setiap bulan pasti ada penimbangan berat badan ya, berat badan bayi, balita atau ibu hamil. Nah, informasi yang didapat dari posyandu itu biasanya tentang tips makanan bergizi untuk gizi ibu hamil ya Bu ya. Bu bidan pasti menyarankan Bu, ibu hamil harus perbanyak makan, jangan diet kalau ibu hamil, nanti si anak kelaparan
kelaparan, ibunya kurus, jadi nggak bergizi ya Bu ya. Nah Bu, misal di posyandu juga Bu Bidan, Ibu kalau hamil perbanyak makan sayur ya Bu ya. Jangan takut makan sayur, itu penting juga buat kehamilan Ibu. Nah, kemarin juga di P2K2 saya menjelaskan tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dimulainya sejak dari awal kehamilan sampai bayi usia umur 2 tahun. Juga di kelas ibu hamil pasti ada kan ya Bu ya. Setelah posyandu itu biasanya ada. Kemarin saya tanya ke Bu Bidan, Bu ada enggak kelas ibu hamil di sini? Wah ada Mbak. Apa ya Bu yang diajarin di sana? Biasanya Bu diajarin biasanya ini Mbak, diajari cara pernafasan ketika melahirkan, itu ngeden itu Bu, itu Mbak. Oh iya Bu, jadi memang benar tatap muka yang sering ibu hamil biasanya mendapatkan informasi seperti itu ya Bu ya. Posyandu pasti ada kelas ibu hamil. Nah terus sudah Ibu mengerti ya Bu ya yang tentang memperoleh informasi kehamilan melalui tatap muka ya Bu. Nah sekarang yang kelompok 2, monggo Bu dibacakan Bu, yang keras ya Bu ya suaranya Bu ya. Pertanyaan, jangan membahas tegang ya Bu ya. informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak dan online seperti WA, koran dan lain-lain Ya. Jawabannya, buku Kia. Dari buku Kia akan mendapat semua informasi, yaitu mulai dari awal kehamilan, persalinan dan pasca persalinan, imunisasi pada bayi, MP, ASI dan lain-lain. Google tentang tips menjaga kehamilan atau makanan yang baik buat ibu hamil. Facebook biasanya tentang sehari pengalaman kehamilan, kelahiran dan menjaga perawatan anak. WA berbagi informasi antar teman, kerabat atau tetangga tentang kehamilan dan kelahiran. Sudah. Nah. Baik. Dari kelompok 1 ada pertanyaan, untuk kelompok 2? Nggak ada. Baik, untuk kelompok 2 yaitu membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak. Ibu, media cetak itu seperti yang Ibu kelompok 2 sebutkan tadi, yaitu buku KIA. Ibu tahu ya buku KIA? Buku buku untuk ibu hamil yang warna pink itu kan? Ya. Nah, di buku itu Bu, ini untuk ibu hamil itu wajib membacanya. Di sana itu banyak sekali informasinya lengkap. Mulai dari awal kehamilan sampai imunisasi juga ada informasinya. Makanan MPASI bayi itu ada, tentang persalinan, tentang pasca persalinan, terus untuk usia perawatan usia bayi itu Bu, gitu ya, ada itu Bu, semuanya lengkap. Tinggal ibu hamil itu membacanya ya Bu ya. Nah bukan untuk buku kaya itu bukan cuma dibaca untuk ibu hamil saja, kalau bisa suaminya juga ikut membaca, biar suaminya itu ikut mendukung kepada ibu hamil ya Bu ya. Wah, terus Google, Ibu tahu Google deh, berarti Ibu sudah memang pintar masalah Google ya, sudah sering mencari informasi-informasi, biasanya tentang scroll di Google informasi tentang tips kehamilan, tips pasca persalinan, itu biasanya ada banyak ya Bu ya. Nah itu, terus di Facebook, nah di Facebook itu biasanya kita ada videonya, fitur video biasanya. Kalau yang saya tahu itu ada proses proses operasi sesar ya Bu ya, ada video tentang pembuatan MPASI di situ pun juga ada, itu informasi juga untuk ibu hamil juga ya. Terus tentang WA biasanya terbatas ya Bu ya. WA biasanya terbatas kepada teman-teman yang dekat dengan kita. Tidak mungkin kan kalau yang tidak kenal itu kita punya nomor WA-nya. Kalau WA itu biasanya terbatas yang dekat-dekat saja, seperti teman, tetangga atau kerabat ya. Nah biasanya kalau di WA itu sering berbagi informasi, biasanya misal, ibu hamil ya, saya kok sering sesak nafas gitu ya, ini apa ya obatnya. Nah pasti
langsung minum sembarang obat, karena ibu hamil tidak mudah dan tidak boleh minum sembarang obat. Jadi harus menggunakan resep bidan atau dokter. Nah, itu Bu. Ada pertanyaan lagi? Ada. Ibu sudah paham ya? Ya. Nah, baik. Terima kasih. Hasil diskusinya luar biasa. Terima kasih atas partisipasinya Ibu. Tepuk tangan buat ibu-ibu semuanya. Baik. Demikian praktek proses pembelajaran dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.